Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Keren Podcast Terha Media SMA Hadijah, tempat kalian menghirup berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan SMA Hadijah Raya. Nah, hari ini aku Zakia Audrey Febriani bakal bawa kalian ke edisi kita, yaitu berbincang-bincang bersama tentang bagaimana sih generasi muda itu bisa memaksimalkan potensi, minat, dan bakat untuk berprestasi. Dan kali ini aku nggak mungkin sendirian, karena yang pastinya aku bawa narasumber yang cetar banget nih ya guys. Nah, beliau ini merupakan alumnus SMA Hadijah Surabaya, Putri Kesenian Jawa Timur tahun 2022, penyanyi dan pencipta lagu serta penulis. Wih, paket lengkap banget gak sih? Dan narasumbernya ini udah ada di sebelah aku. Halo Kak Yovita. Ini dia Kak Yovita Alfiana, sarjana kedokteran. Ini mau dipanggilnya Kak Yovita atau gimana ini? Panggil Yofi boleh. Oh ya, Kak Yofi. Kak Yofi kabarnya gimana, Kak? Alhamdulillah hari ini sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, Amin, teman-teman semua di sini. amin. Semoga apa yang kita lakukan bisa diberikan kelancaran. Kalau aku sih lagi sibuk aja beberapa project, cuma lagi nungguin juga jadwal buat dokter muda. Wow. Jadi ngurusin beberapa project, terus masih aktif jadi speaker juga, alhamdulillah ada endorsement, dan juga ini mau peluncuran single terbaru Lagu? Iya, untuk lagunya, jadi lagi progress banget, juga, keren. jadi tunggu jadwalnya pelan-pelan gitu. Ini Kak Yofi dari Malang atau dari Aslinya Surabaya, jadi mama Jogja, papa Surabaya, terus lahirnya di Surabaya, tapi untuk pendidikan dokternya lagi di Malang. di Malang? Berarti dari kecil emang udah anak Surabaya banget ya? Iya, Surabaya banget. Yes, ngeri. Nah, ini kan kakak ini kan alumnus SMA Hadijah tahun 2014. 2014. Yap, Nah, sekali. kan ini waktu pertama kali lagi ya setelah lulus kakak menginjakkan kaki ke SMA Hadijah lagi. Ya, ini yang kedua kali. Alhamdulillah. Itu gimana nih perbedaannya antara dulu dan sekarang, atau ada sedikit shock tentang keadaan Hadijah yang sekarang? Jadi aduh luar biasa, keren ya teman-teman semuanya. Dulu pada saat saya jadi alumni, jadi pada saat 2014 Hadijah itu sudah bagus, tapi sekarang makin luar biasa sekali. Adik-adik saya yang sekarang ini makin luar biasa sekali, makin cerdas, makin pintar, dan saya juga lihat prestasi dari SMA Hadijah sekali luar biasa sekali ya. Udah dari tingkat nasional, tingkat Jawa Timur, tingkat internasional. Terus sekarang kita lihat, wah keren banget nih. Jadi mulai dari gedungnya, dari fasilitasnya itu sekarang lebih keren banget SMA Hadijah. Jadi langsung aja daftar di SMA Hadijah karena keren banget, dan memang kualitasnya, alumninya, bahkan siswanya pun itu insya Allah sudah wajah mah. Tuh. Pas kakak ke SMA Hadijah ini ngerasa balik SMA lagi nggak sih? Nostalgia ya. Lihat yang baju-baju dulu masih baju kayak gini kan ya? Iya, Sama ya? masih sama. Cuma bedanya mungkin di kerudung sama ada beberapa baju ya kalian yang batiknya itu warnanya logo-logonya banyak. Nah itu zaman kakak nggak ada dulu. Itu. Tapi sekarang tak lihat adik-adiknya makin keren-keren ya. Sopan-sopan. Aku pertama kali masuk di sini udah, aduh, ya kak, bener-bener ya. Masalah ramah-ramah juga gitu deh, keren banget. Itu dari kakak. Jadi kalau nostalgia ada, tapi tetap kalau disuruh balik lagi ke SMA kayaknya aduh, kisah cinta dong. Cinta monyet nih guys, cinta SMA. Nah, aku sempat baca biodatanya kakak Yofi. Itu benar-benar full of prestasi nih guys, keren banget jujur. Itu awal kakak merintis prestasi itu dari apa Pak? Kak? Mungkin dari non akademik atau akademiknya? Mulai dari, jadi sebenarnya kalau saya itu pada saat SD sampai SMP itu aku orangnya akademisi sekali. Jadi memang peringkat-peringkat itu peringkat 2, jadi nggak pernah lepas dari 3 besar. Dari SD terus ke SMP gitu kan. Terus abis gitu masuk SMA itu akademiknya tetap jalan, tapi tetap 10 besar. Tapi karyaku di non akademis itu lebih banyak. Jadi kalau mungkin teman-teman adik-adik ini maksimal 2 ya ikut ekstrakurikuler ya. Iya. Dulu zaman kakak di SMA Hadijah, kakak tuh dulu anak olimpiade biologi. Terus abis itu Cambridge 4 periode, bahasa Inggris, fisika, terus abis itu kimia, terus bahasa Inggrisnya langsung SL. Terus Cambridge yang ICAS yang internasional Australia itu bahasa Inggris. Terus abis itu karena alhamdulillah nilai biologi kakak itu ya sekitar 9 ke atas.
96 atau 97 itu akhirnya kakak ditarik untuk ikut karya tulis ilmiah remaja waktu itu KIR. Alhamdulillah dilombakan kakak dapat 7 besar karya tulis tingkat nasional. Terus habis gitu di bidang seni kakak itu anak mading juga. Kemarin Biore Scrapbook kakak lolos 50 besar, Biore Scrapbook Eksis Deteksi Jawa Pos. Kemudian saya juga membantu mading karena dulu saya di divisi desain. Jadi itu alhamdulillah kita tembus, waktu itu zaman kakak kita dapat 5 besar medals mading 3 dimensi. Deteksi KON waktu itu Jawa Timur. Terus setelah itu kakak juga di DAC juga. Jadi DAC itu pertama kali didirikan di angkatan kakak. Oh berarti Hadijah yang Art Community. Wow. Ya, jadi teman-teman angkatan kakak ada Pak Yusuf juga selaku pembimbing. Kemudian alhamdulillah kita pada saat itu ikut lomba di ITS juga. Alhamdulillah juara juga. Alhamdulillah. Kayak waktu itu kita ikut beragam kesenian, jadi kayak misalnya daur ulang menjadi suatu karya yang ini lagi, alhamdulillah Hadijah masuk seperti itu. Terus setelah itu kakak juga MC. Jadi memang awalnya tuh sebenarnya ikut kegiatan Excel tuh awalnya MC sama basket, awalnya pengennya. Anak basket juga? Oh bukan, awalnya MC sama basket, awalnya. Terus akhirnya MC tetap daftar, tapi aku gini, kayaknya nggak usah basket deh. Sebenarnya papa tuh nyuruh ikut basket aja, biar olahraga, biar tinggi gitu kan. Tapi hatiku tuh nggak pengen di basket, jadi waktu itu akhirnya kakak memutuskan ikut ya udahlah MC sama mading aja, gitu. Jadi MC dan mading. Jadi kakak juga alhamdulillah di MC tuh banyak sekali pengalamannya ya Dede ya. Jadi mulai dari ditawarin untuk MC di mall waktu itu pernah, terus jadi kakak waktu itu waktu Purna Didik wisudawati itu aku MC 3 bahasa. Waktu itu kan seleksi ya, kalau di SMA kan seleksi. Jadi seleksi di Budian itu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Waktu itu kakak coba bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Terus Budian bilang, "Dek, dua-duanya bagus, pilih aja." Jadi nggak, oke, kamu bahasa Indonesia ya, kamu bahasa Inggris ya. Aku pikir kayak gitu, tapi ternyata Budian, Yofi pilih, dua-duanya bagus gitu. Saking kayak bagus, jadwalnya sampai bingung, gurunya juga pilihin gimana. Waktu itu kayak gini, aku mikirnya gini, kalau yang satu udah bahasa Arab, nanti orang nggak paham, bahasa Inggris orang nggak paham, yaudah deh ambil bahasa Indonesia aja biar orang paham dengerin aku. Dulu tuh kayak gitu kakak, akhirnya kakak ambil bahasa Indonesia. Setelah itu kakak juga paduan suara, jadi karena pada saat itu kan paduan suara kalau di kalian kan Purna Didik itu semua wajib ikut ekstrakurikuler ya? Iya kan wajib. Akhirnya kakak, ini yang kosong apa nih? Paduan suara masih kosong. Ya udah akhirnya kakak ikut ekstrakurikuler paduan suara. Nah di situ ternyata sampai 2 tahun kalau nggak 3 tahun di paduan suara. Terus habis gitu kakak pertama kali ikut lomba vokal grup di Deteksi juga. Jadi Hadijah tuh penampil pertama dan itu lomba pertama kali kita lomba vokal grup di Deteksi Jawa Pos, dan itu paduan suara itu ikut lomba pertama kali di zaman kakak 2013-14 itu. Terus habis itu karena kakak dulu memang ini ya di paduan suara ya. Jadi paduan suara itu sebenarnya Pak Didi pelatih udah gini, kamu bisa sopran bisa alto, jadi mezzo sopran suaranya. Kamu mau masuk sopran atau masuk alto gitu? Sopran aja Pak, soalnya kekurangan sedikit. Jadi sopran tuh yang suara tinggi tuh di SMA tuh jumlahnya lebih sedikit daripada yang alto. Dan pun itu di kedokteran kakak juga choir juga, namanya medical harmony. Nah itu pas juga, kenapa aku di setiap masuk paduan suara, pelatih vokalnya tuh, "Dek, kamu alto apa sopran, pilih aja." Orang kan kalau menggolongkan suara kan, oke sopran alto gitu ya. Tapi ini menggolongkan diri. Iya, malah kakak gini, kamu bisa sopran, kamu bisa alto, pilih aja. Jadi kayak ini aku disuruh pilih, jadi kayak ya udahlah, karena di mana-mana memang banyak kan sopran ya, yang kekurangan ya udah saya kira kakak masuk itu kayak gitu. Jadi saking dapat rekomendasi kayak gitu kan, terus lolos juara, rekomendasi ini menang. Alhamdulillah, kemudian sampai tadi menciptakan lagu jingle Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Itu sebenarnya itu, jadi dulu kakak adalah bendahara Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia dari Jawa Timur sampai Papua. Nah pada saat zaman kakak memang ISMK itu dari tahun 1961 kan belum ada lagu. Akhirnya sekitar tahun 2018-2019 itu dibukalah sayembara untuk Mars ISMKI untuk seluruh mahasiswa kedokteran se-Indonesia nasional. Nah, Barakallah kakak mengirimkan lagu juga, dan itu juga didorong juga ada kakak-kakak senior, udah ikut aja deh gitu. Akhirnya kakak membuat 9 lagu awalnya. Jadi kakak punya himne, mars, dan jingle untuk ISMKI. Tapi kakak kirimkan satu karya. Ternyata Barakallah pada pengumuman 2020 karya kakak lolos
dan peluncuran di platform YouTube itu sekitar tanggal 28 Oktober 2020, peluncuran di platform YouTube. Setelah itu saya sempat ini kan diliput ya di Jawa Pos pada saat itu. Terus habis itu diwawancarai bagaimana kok bisa, akhirnya dinotis sama dekan Fakultas Kedokteran saya, Dr. Rahma, Masya Allah luar biasa sekali, beliau sangat baik. Jadi Dr. Rahma itu pada saat lihat saya di koran, terus habis itu saya berikan sertifikat dan saya bilang, dok ini ada kemarin diliput gitu. Terus dokternya tuh akhirnya menawarkan, dek kalau bisa menciptakan lagu ya untuk himne Mars atau jingle untuk Fakultas Kedokteran dari Ilmu Kesehatan Unisma. Jadi alhamdulillah diamanahi untuk bikin lagu FKIK, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unisma, seperti itu. Kemarin sudah bikin lagu juga, Masya Allah beliau luar biasa sekali. Jadi sampai diamanahkan, terus akhirnya diundang ke radio-radio negeri dan juga swasta juga. Kemarin di RRI kurang lebih 17 kota, ada radio swasta juga, terus beberapa kali liputan di koran, alhamdulillah, bahkan di media-media juga kayak di Jawa Timur, Kabar Jawa Timur, Kumparan dan lain-lain, alhamdulillah terbit di sana, dan juga masuk TV juga kemarin di Radar Malang TV untuk liputan seperti itu. Aku dengernya speechless, keren ya Allah, Masya Allah. Ini kan tadi kebayaan kakak mention tentang pembuatan lagu, terus ikut paduan suara. Emang dari kecil tuh suka nyanyi gitu atau karena dorongan? Sebenarnya itu gini, kalau ditanya suka nyanyi nggak, sebenarnya dulu kakak itu pada saat kelas 5-6 SD sebelum UNAS itu tuh ada namanya tes pengembangan potensi ya. Jadi di situ diarahkan, oh kamu bagus jurusan ini nih, IPA nih, ya, kedokteran ini. Nah di situ pas waktu kelas 5-6 SD sebelum ujian nasional, di situ ada kayak tes dan itu bilang kalau kecerdasan musik kakak itu paling tinggi. Tapi waktu itu aku masih, kok kecerdasan musikku tinggi ya? Kayak aku nyanyi nggak bisa, main musik nggak bisa, bikin lagu nggak bisa. Waktu itu sempet kayak gitu. Oh ya udah deh, kayak kayak aku anggap ya udah ini hasil kayak gitu aja. Makin kesini ternyata pada saat kelas 5 itu kakak diikutin lomba solo vokal waktu itu. Terus abis itu aku bilang sama papa, Mbak, ini udah ditawarin lomba. Aku bilang, Pak, nggak bisa nyanyi. Gak apa-apa, nanti papa ajarin gitu. Terus akhirnya waktu diajarin papa dan lain-lain, alhamdulillah juara 1, juara solo vokal. Waktu itu kelas 5 SD bertepatan dengan 17 Agustus. Ya event 17 Agustus. Tapi kakak nggak ya kayak masih belum sadar, waktu belum sadar kayak, oh aku bisa musik ya. Mungkin kalau orang yang udah sadar kan, ikut lomba lagi ya, diri kan enggak. Oh ya udah menang, alhamdulillah. Dan aku gitu, nggak ngerintis lagi, menang alhamdulillah gitu, nggak yang haus pengen gimana atau miss, nggak. Jadi kalau alhamdulillah menang, alhamdulillah ada gitu. Terus habis itu sebenarnya kakak dari kecil itu nggak pernah les musik, nggak pernah dileskan musik. Jadi pada saat kelas 1 SMP papa itu kasih hadiah keyboard. Nah itu di situ Kak Evi belajar sendiri. Terus abis itu sempat bikin lagu. Aku dulu waktu kecil, dulu tuh masih mesin ketik deh. Waktu zaman kakak itu masih ada mesin ketik gitu. Nah kakak itu udah bikin lagu dari kecil, dari SD. Tapi judulnya tuh kayak kura-kura, kuda-kuda, buku-buku, bunga-bunga, taman-taman. Nah dari kecil, cuma aku tulis, aku bikin lagu, tapi waktu itu nggak kakak rekam dan lain-lain pada saat itu karena belum ada handphone ya. Terus makin kesini pada saat SMA itu kan ada jeda ya, libur untuk SBMPTN tes. Nah papa itu menawarkan mau les musik, tapi pada saat itu bukan vokal ya, bikin keyboard. Oh dia alat-alatnya alatnya. Terus aku bilang, Pak, kok aku ini diajarin gambar-gambar gini ya, terus diajarin lagu anak kecil. Aku tuh maunya yang ngajarin yang aku belum bisa. Sampai pelatih pianonya tuh gini, Bapak, ini anaknya Bapak ini udah bisa musik kok masih dileskan. Kayak gitu, sampai ya ampun kayak gitu. Terus akhirnya masuk di kedokteran. Alhamdulillah tergabung di COIR ya, namanya Medical Harmony di Fakultas Kedokteran Unisma. Itu alhamdulillah terus kakak didelegasikan untuk lomba vokal grup di tingkat nasional di Jakarta. Pada saat itu di Fakultas Kedokteran UI, Universitas Indonesia, kita dapat juara 3. Terus di Fakultas Kedokteran Trisakti itu dapat juara 2. Jadi kakak 2 kali didelegasikan vokal grup, alhamdulillah dua-duanya menang pada saat itu. Terus akhirnya karena kakak bendara yang aku bilang tadi, baru kalau kakak menciptakan lagu gitu. Jadi pertama kali ikut lomba vokal itu tadi pada saat SD, pertama kali menang. Terus habis itu menciptakan lagu itu pertama kali kakak ikut sayembara cipta lagu dan alhamdulillah langsung jadi pencipta lagunya kedokteran, lagu jingle kedokteran Indonesia. Pertama kali langsung jeder. Iya, jadi kayak pertama langsung menang, jadi kayak aku nggak yang nggak gagal ikut lagi, nggak gitu.
karena memang itu tadi didukung. Kayak aku bilang pertama kali kakak ikut lomba karya tulis tingkat nasional tuh alhamdulillah 7 besar masuk seperti itu. Prestasinya nggak main-main ya guys. Ngomongin soal prestasi nih, ini kan emang banyak ya yang kakaknya capai. Nah, aku mikir kayak beberapa orang itu kan kalau misal nih aku ngelihat temanku itu selalu ranking 1 terus. Terus aku tuh nggak tanpa sadar itu menjatuhkan ekspektasi gitu loh. Oh, sampai seterusnya dia tuh bakal ranking 1 terus. Nah, kakak tuh ngerasa terbebani nggak sih sama ekspektasi orang yang terus-terusan kayak mikir kalau misalnya kakak itu bakal berprestasi seterusnya, kalau misalnya someday nauzubillah ada gagal sedikit, mereka tuh bakal kecewa. Kakak agak terbebani nggak sama statement kayak gitu? Kalau saya nggak terbebani ya, karena almarhum papa saya tuh orangnya sangat suportif. Jadi ketika saya gagal, beliau mendukung. Ketika saya berhasil, apalagi ya. Jadi papaku tuh orangnya, pokoknya prinsipnya papa saya tuh, kamu bisa. Papa tuh selalu menekankan nggak ada kata tidak bisa, pasti bisa gitu. Kalau mungkin mama ada ya sedikit pressure. Kalau papa itu benar-benar suportif. Jadi ketika saya gagal atau misal nggak lolos atau apa, itu papa itu selalu menyemangati dan nggak apa-apa mbak, belajar lagi, nggak apa-apa belajar. Dan itu yang bikin kayak oke, aku harus belajar lagi. Dan saya tuh orangnya pembelajar dan aku nggak membedakan ilmu apapun. Karena aku ngerasa aku bodoh gitu kan, jadi aku ngerasa kalau aku ini belum bisa, aku harus belajar gitu. Karena menurut aku di atas langit masih ada langit ya. Kita ini sebagai makhluk bumi jangan pernah punya hati setinggi langit, karena dari bumi akan kembali lagi ke bumi gitu ya. Aku pernah bilang gini, sometimes yang menjatuhkan kita itu bukan batu yang besar. Kalau batunya besar, orang tuh akan kelihatan, bahkan kita akan menghindar, oh ada batu nih, minggir kan. Tapi kalau batu yang kecil, kita nggak lihat itu, kita terlalu sombong lihat ke atas, ada batu di bawah, kita jatuh gara-gara batu kecil. Mungkin ada beberapa kesalahan yang menjatuhkan kita tuh hanya karena kesalahan kecil. Itu yang harus kita perhatikan. Justru yang menjatuhkan kita adalah batu yang kecil itu tadi, bukan batu yang besar. Seperti itu dari kakak. Dan aku tipe orang yang alhamdulillahnya gigih ya, kalau nggak bisa aku jatuh bangkit lagi kayak gitu. Dan menurut aku apapun yang kegagalan aku di masa lalu itu yang menjadikan aku sebuah motivasi. Dan menurutku kita boleh gagal tapi jangan sampai menyerah. Itu ya, boleh gagal, jangan sampai menyerah. Gagal 5.000 kali, coba 7.000 kali, gagal 6.000 kali, coba 6.001 kali. Abis ini pasti berhasil kayak gitu. Karena menurut aku di semua cerita orang sukses itu pasti punya cerita kegagalan. Kalau kita nggak gagal, kita nggak akan belajar. Gitu. Ya, biasanya orang itu nggak akan belajar kalau dia belum salah, dia belum gagal, dia belum jatuh, dia nggak akan belajar. Di situ makanya kita disuruh terus belajar menggali potensi. Apalagi kita sekarang lagi masa muda ya, teman-teman semuanya ya. Kita lagi masa muda, lagi masa golden age, itu masa-masa kita bisa berkembang. Banyakin prestasi, banyakin karya, ya. Prestasi yes, bucin no. Atau mungkin kalau mau jalan dua-duanya, kalau setuju. Bener, kalau udah bucin nih, ya prestasi juga harus imbang seperti itu. Jadi harus mengimbangi antara akademik, kita juga prestasi juga itu sama-sama imbang. Atau mungkin kalau teman-teman masih ada yang SMA kan masa-masa ini ya bucin dan lain-lain ya kayak gitu. Jadi memang harus imbang juga seperti itu. Dan memang batasan itu penting sekali ya. Apalagi anak-anak sekarang kan masih naik turun ya. Kadang emosinya masih naik turun gitu. Jadi kalau dari aku sih memang mengembangkan bakat itu penting banget. Karena apa? Karena kita masih masa muda. Kalau kita sudah tua, sel-sel kita udah mulai rapuh, kemudian produktivitas kita udah mulai capek, kita udah rentan terkena penyakit, ya kan? Itu yang bikin kita akhirnya mau achieve ini nggak bisa, mau achieve itu nggak bisa, ya. Udah ada keterbatasan. Tubuh kita ini sudah nggak mampu juga. Makanya selagi masih masa muda, bikin prestasi yang banyak, bikin cerita yang hebat untuk anak-anak dan cucu kamu nanti. Supaya apa? Anak-anak kamu termotivasi akhirnya. Aku pengen jadi kayak mamahku, aku pengen jadi kayak papaku udah seperti ini, aku udah seperti ini. Jadi dia sudah punya standar sendiri, oh minimal kayak papa, minimal kayak mama, seperti itu. Itu ya, semoga menjawab. Keren. Jadi memang benar-benar harus imbang. Buat kalian yang di rumah nih yang suka bucin, tolong ya semuanya dikesampingkan dulu gitu, karena masa depan lebih penting, oke? Terus untuk pertanyaan yang kedua nih kak, aku agak sebenarnya ini nyeritain diriku sendiri. Jadi aku kadang ngerasa kalau misalnya nilai itu nggak terlalu penting, karena beberapa orang juga bilang kamu juga bisa sukses gitu loh tanpa nilai-nilai sekolah, kayak nilai raport, nilai UH dan lain segalanya. Kamu tuh bisa sukses tanpa itu. Mungkin nanti di masa depan bisa aja kamu jadi chef, kan nggak ada kan pelajaran memasak di sekolah itu kan nggak ada. Nah menurut kakak itu
Statement kayak gitu tuh gimana sih pendapat kakak? Kayak mengesampingkan bidang akademik, jadi mengedepankan non akademiknya. Oke, baik. Jadi bagus banget ya pertanyaannya ya. Kalau dari kakak, aku berusaha menyeimbangkan karena butuh keseimbangan. Hidup itu butuh keseimbangan, ya. Kadang kita istirahat, kadang kita bekerja, dan akademik dan non akademik itu semuanya penting, ya. Meskipun kita tidak menggunakan semua ilmu matematika kita, tapi kita diajarkan. Kita nggak menggunakan semua ilmu fisika kita, tapi kita diajarkan. Gitu. Basic itu harus tahu dulu. Kenapa? Karena kita ini di sini, misalnya kita sama-sama wanita ya. Kita tuh di sini akan jadi calon istri, calon ibu, ya. Bukan nanti kalau calon dokter, ya, belum calon direktur, belum calon pengusaha, calon guru, calon polwan, belum calon menteri, ya kan? Jadi basicnya seorang ibu itu harus pintar. Kenapa kita ngajarin anak-anak kita nanti, gitu. Jadi kalau dari aku karena mama juga gini, kalau kamu mau main-main di non akademik, akademikmu harus bagus. Jadi aku berusaha akademik non akademik karena kalau misalnya kita ngelakuin kegiatan non akademik atau ekstra tuh kan seneng ya, nggak beban. Tapi kalau akademik, lu nggak suka fisika nih, mesin fisika, udah nggak paham lagi. Kenapa sih ada mobil tabrakan? Tabrakan dihitung dulu, nggak diselamatin dulu. Gitu. Kadang dulu, kadang sampai kita tuh anak IPA tuh kayak diginiin sama anak IPS. Kok anak IPA sama anak IPS sebenarnya lebih pintar anak IPS katanya gitu. Soalnya kalian kalau ada apel jatuh kalian hitung dulu dari pohon gitu. Kalau kita habis ada apel jatuh kita ambil, kita unduh, kita cuci dan lain-lain seperti itu. Tapi itu sih jadi kayak jadi kayak gitu. Jadi menurut aku harus imbang ya. Akademik jalan, non akademik jalan. Kenapa? Karena di sini kita tugasnya sebagai siswa itu belajar, bukan bermain. Ada di sini yang misal memang kita di SMA Hadijah mungkin bermain, kan nggak mungkin. Semua tugasnya belajar. Kita disuruh untuk belajar. Bermain itu hanya kayak kesampingan, kayak istirahat aja, hiburan aja, iya kan? Nggak ada SMA, kamu tugasnya main ya? Nggak ada, nggak ada. Tugasnya belajar ya, kayak gitu. Jadi bermain dan belajar itu. Karena jadi tetap harus kita juga siswa kan ya, harus belajar itu harus banget. Mau kalian bisa nggak bisa juga kewajiban. Gitu. Karena orang tua kita mencarikan kita sekolah itu untuk belajar, bukan bermain. Bermain itu dari kita sendiri. Iya. Mungkin kalau main sekali-sekali nggak apa ya, buat ngilangin stres. Nah, Kak, aku mau nanya. Ini kan aku juga agak bingung nih. Potensiku tuh di mana, bakatku tuh di mana, terus aku harus kemana? Itu ada tips nggak sih? Kayak cara kita mencari potensi atau bakat dari diri sendiri. Menurut Kak Yofi? Ya, jadi memang potensi, minat dan bakat itu penting ya. Apalagi ada sekarang tuh lagi berkembang. Ya kan, kalau bakat itu sesuatu yang sudah diberikan dari lahir, ya. Potensi itu sesuatu yang memang belum diasah secara maksimal, ya. Kalau minat itu sesuatu yang kita sukai, kegemaran kita, ketertarikan kita. Aku tuh sukanya nyanyi, minatnya di bidang sana, gitu. Ada orang yang minat tapi memang tidak bakat. Pernah nggak ngelihat anaknya suka nyanyi tapi suaranya jelek? Pernah kan? Itu diriku sendiri. Jadi minat ada minat tapi tidak ada bakat ke sana. Itu ada yang udah ada minat, aku suka nyanyi tapi aku juga bakat. Ada yang seperti itu. Ya kan? Jadi seperti itu ya, potensi, minat dan bakat itu keterkaitan. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Teman-teman bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kayak misal gini, Kak, aku ini coba gambar ya, tapi kok bosen ya, udah seminggu 2 minggu bosen. Tapi kalau aku disuruh nyanyi tuh aku 3 bulan nggak bosen nggak capek. Berarti teman-teman memang minatnya ke nyanyi gitu kan, bukan ke karya seni rupa seperti itu. Nah, tapi itu tadi yang maaf ya Kak, memotong, itu tadi yang Kak bilang minatnya ke nyanyi, itu berarti dia belum dilandaskan dari bakat tuh. Baru minat aja gitu. Iya, baru minat. Jadi kita harus tahu kita tuh ketika melakukan kegiatan sehari-hari lebih minat kemana. Karena aku bilang ada orang yang minat tapi tidak bakat. Ada orang yang suka nyanyi tapi suaranya nggak bagus. Iya nggak? Pernah lihat kan? Nah, itu ada, aku sukanya nyanyi tapi dia tuh nggak bakat, suaranya nggak seberapa ini, tapi dia nyanyi. Tapi kan kita nggak pernah melarang dia untuk menyanyi kan? Enggak. Iya kan, lebih suaranya bagus tapi lebih bagus diem lagi. Itu bahaya banget kayak gitu. Anak-anak SMA jahat banget. Kayak gitu. Jadi memang potensi, minat dan bakat seperti yang Kak bilang tadi ya, teman-teman bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Kiranya kamu suka nggak? Kak, aku coba ekstrakurikuler jurnalis nih, tapi kok baru seminggu kok nggak ada rasanya, kok ada feel-nya, kok bosen. Kalian mau mencoba mengeksplor tapi ternyata bosen. Atau aku coba ini sih Kak, materi aku coba masuk mading sih, aku seneng banget gitu, nggak capek, nggak apa, nggak ngerasain ini. Berarti kan memang minatnya ke sana. Minat ya, minat. Untuk potensi itu akan muncul sendiri.
ya, dari potensi oh anak ini nih ternyata bakat lukisnya bagus nih ya. Ada orang yang paham sama bakatnya, ada yang dia tuh nggak tahu tuh bakatnya apa ya, dia bagus. Terus habis itu mungkin bapak ibu guru bilang oh kamu ini bakat nak, tapi dia mungkin nggak ngerasa oh iya tak pak, mungkin seperti itu. Jadi guru-guru itu juga membantu muridnya untuk mengembangkan ya potensi, minat dan bakatnya itu. Malah makanya kita dibilang apa, suruh belajar ya, untuk mengembangkan diri. Mau di bidang akademik dan non akademik itu sama-sama penting, jadi tidak boleh melupakan aspek seperti itu. Sama halnya kayak gini, kak, kalau kita mau, aku suka bersepeda, oke, kamu kalau bersepeda kan harus pakai helm atau pakai sesuatu yang melindungi kita, iya kan, supaya apa, kamu nggak jatuh ya. Di situ juga penting sekali ya, itu kita harus tahu bahwa akademik dan non akademik itu penting sekali, dua-duanya untuk dijalankan seperti itu. Kalau misalnya nggak suka akademik, nanti gimana mau dapat gelar akademik? Iya. Ya, mau dapat gelar sarjana, jadi magister, iya tuh. Aduh. Sedangkan menurut adik-adik yang sekarang ada gelarnya kan gelar akademik. Iya, benar. Ya kan? Dan gelar itu penting menurutku. Ya, karena pandangan orang-orang biasanya dilihat dari seberapa besar gelar kita. Iya, kalau mungkin gelar non akademik mungkin organisasi ya. Iya. Bisa ketua, sekretaris, bendahara dan lain-lain seperti itu. Nah, ini kan Kak sebagai wanita nih. Aku mau cerita kalau misalnya beberapa orang kan melarang kita, ini agak out of topic ya Kak. Iya. Melarang kita sebagai wanita itu untuk gak usah sekolah tinggi-tinggi deh, gak usah punya ini itu deh. Pokoknya kamu tuh juga ujung-ujungnya bakal di rumah, bakal di dapur gitu loh. Nah, cara Kakak menanggapi omongan-omongan kayak gitu tuh gimana Kak? Oke, jadi ini masih stigma masyarakat ya yang berkembang bahwa jangan sekolah tinggi-tinggi kan wanita endingnya di dapur, kayak gitu ya kan. Tapi menurut Kakak ini pribadi, kalau dari aku itu statement seperti itu malah menjatuhkan ya, maksudnya membuat kita nggak makin berkembang. Karena dari dulu orang tua Kakak juga nggak pernah kamu jangan sekolah tinggi, ini dapur, nggak pernah. Malah Duk, kamu sekolah ya sampai luar negeri ya, tak sekolahin sampai S2 ya, sampai S3 ya. Malah orang tua itu gitu. Kan ada peribahasa mengatakan kalau tuntutlah ilmu setinggi langit, ya kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada tuntutlah ilmu sampai negeri dapur? Nggak ada ya, nggak ada. Atau tuntutlah ilmu hanya sampai dapur, kan nggak ada, ya kan. Malah kita tuh disuruh untuk meneruskan, mengembangkan. Karena aku bilang apa tadi, kita nih calon ibu, calon istri, ya kan. Kita nggak bisa diam dalam keterbodohan ya. Dalam artian kita ini negara merdeka, kita ini sudah merdeka. Jangan sampai kita menjadi yang nggak merdeka lagi dengan apa, kebodohan tadi. Maksudnya merdeka itu apa? Merdeka dari kebodohan, iya kan? Itu juga salah satunya. Makanya tuntutlah ilmu. Orang Indonesia harus pintar, kembangkan untuk negara kita seperti itu. Apalagi kita perempuan, ya betul. Ya kan? Jadi menurut aku perempuan itu adalah tonggak utama, pendidikan utama dari anak-anaknya, jadi harus pintar juga seperti itu. Dan sekarang kan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini ya, beliau emansipasi wanita yang sangat memperjuangkan hak wanita di Indonesia untuk berpendidikan tuh luar biasa sekali. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita ending-endingnya hanya di dapur. Iya, seperti itu. Ya mungkin gini Kak, kita dapurnya kita yang bergelar sama yang itu kan agak beda ya. Oh iya, dapurnya bergelar ya. Ini dapurnya kita kan rapih gitu. Kalau misalnya nggak bergelar, sampah di mana-mana kan, aduh maaf ya. Jadi masak-masaknya nggak tahu higienis atau enggak ya. Langsung dipakai aja. Terus ini aku mau minta motivasi khusus nih dari Kakak buat teman-teman yang di sini untuk potensi dan cara mereka mengembangkan diri itu gimana. Terus untuk K12 yang mungkin lagi mau menghadapi TBK. Oke, mungkin untuk motivasi TPS, ya. Mau ujian ya? Ya. Oke. Oh iya, PTS kita. Oke, mungkin buat adik-adik ya, mungkin kelas 11, 12 dan 10 yang masih berkembang. Jadi maksimalkan potensi teman adik-adik semuanya. Jadi kayak misal kalau kakak itu, aku tuh tipe orang yang suka mengeksplor hal. Jadi misal kelas 10 aku ikut mading, kelas 11 aku coba MC deh, bisa nggak ya aku belajar MC? Kenapa? Karena memanfaatkan fasilitas yang ada di SMA untuk belajar. Oh, aku di SMA kemarin diajari ini, banyak hal yang bisa kita ajari. Atau mungkin teman-teman mau spesialisasi di bidang tersebut, kayak misal, Kak aku mau di bidang seni, di DAC aja, misal kayak gitu. Sekarang abis gitu jadi kakak seniornya, jadi ngejadikan ini, itu bisa boleh ya. Tapi kalau teman-teman mau mengeksplor di luar itu, boleh sekali ya teman-teman. Kalau kakak lebih suka mengeksplor banyak pembelajaran, ya aku bisa ini. Kenapa? Karena aku di SMA itu cuma 3 tahun, singkat sekali untuk belajar.
ya kan? Jadi memaksimalkan potensi, apalagi guru-guru SMA itu luar biasa, Mendukung keren-keren, banget, baik-baik iya, ya. bener. Terus orangnya juga pinter-pinter. Jadi emang kalau kamu ketemu orang pinter dan kamu Nggak dimanfaatkan, nggak banyak nggak, mendapat iya, ilmu bener. dari dia. Kalau kakak mungkin ya, kakak sama Iya. Zakia dipertemukan, aku tuh selalu punya prinsip ketika dipertemukan dengan orang baru itu satu, mungkin aku bisa belajar dari dia dan saya bisa mengajarkan sesuatu ke dia. Itu adalah alasan kenapa kita dipertemukan. Karena menurut kakak tidak ada pertemuan yang tidak disengaja. Semua pertemuan itu Pasti disengaja. ada alasannya. Selalu ada alasannya. Mungkin hari ini adalah waktu yang sudah dijadwalkan Tuhan ya untuk saya dan teman-teman dari SMA Hadijah untuk bertemu dan Kemudian deep talk. sharing Iya, ya kita. benar sekali. Udah nggak kerasa nih guys, perbincangan kita udah lama banget ya kak, dan asik banget. Jujur aku dapat Masya banyak Allah. ilmu dari kakaknya, makasih banget. Terima kasih Semoga sekali. kakaknya disehatkan dan Amin. cepet semoga sukses juga ke depannya. Dan ya makasih semuanya, semoga kalian yang di rumah bisa menimang-nimang lagi nih apa yang disampaikan oleh Kak Yofi tadi. Nah, aku Zakia Audrey Febriani dan tim yang bekerja pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah, sampai ketemu lagi.